Halo semuanya, saya Morris dari channel Bareng Morris. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat authorization untuk tag, role, permission, dan juga user. Kali ini, kita akan membuat authorization post. Untuk membuat post polisi, di sini teman-teman bisa pergi ke terminal. Kemudian kita akan ketikkan perintah PHP artisan make policy dengan nama post policy. Kemudian di sini kita akan gunakan flag dash model. Kita akan gunakan model post. Kemudian teman-teman bisa enter. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pergi ke VS Code. Kita akan pergi ke app policies. Kemudian kita akan membuka file post policy. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, kita akan pergi ke bagian function view any. Di sini untuk bagian return false-nya akan kita ganti dengan user can. Selanjutnya untuk abilities-nya akan kita isi dengan post. Oke, jika sudah teman-teman bisa save. Selanjutnya kita akan blok bagian return sampai post ini. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita akan scroll ke bawah, kita akan pergi ke function view. Di sini untuk return false-nya akan kita ganti ya, teman-teman bisa blok, kemudian paste. Selanjutnya kita akan ganti abilities-nya menjadi post view. Oke, selanjutnya di bagian function view ini akan kita kasih tambahan kondisi, yaitu user ID sama dengan 3 kali post user ID. Oke, di sini teman-teman bisa save. Selanjutnya kita akan scroll ke bawah, kita akan pergi ke bagian function create. Di sini sama ya, teman-teman bisa blok bagian return false-nya. Kita paste. Selanjutnya untuk abilities-nya akan kita ganti menjadi post create. Oke, teman-teman bisa save. Selanjutnya kita bisa pergi lagi ke bagian function view. Di sini akan kita copy bagian return-nya ya. Teman-teman bisa blok. Kemudian kita bisa copy. Selanjutnya kita akan scroll ke bawah, kita akan pergi ke bagian function update. Di sini juga sama, teman-teman bisa blok bagian return false-nya. Kemudian kita paste. Selanjutnya untuk nama abilities-nya akan kita ganti daripada post view, kita ganti menjadi post edit. Kita bisa save. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, kita pergi ke function delete. Di sini juga sama, return false-nya akan kita blok, kemudian kita paste. Selanjutnya untuk nama abilities-nya akan kita ganti menjadi post delete. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa blok bagian ini ya, function delete ini semua. Kemudian kita bisa duplicate. Selanjutnya untuk nama functionnya akan kita ganti menjadi delete any. Oke, kemudian di parameter kedua yaitu post, teman-teman bisa hapus. Kemudian untuk kondisional tambahannya teman-teman bisa hapus juga ya. Di sini kita bisa blok, kemudian kita hapus. Selanjutnya teman-teman bisa save. Oke, jika sudah teman-teman bisa pergi ke app, filament, resources, post, tables. Kemudian kita akan membuka file post table. Oke, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Kita akan pergi ke bagian function configure. Di sini kita akan modifikasi untuk query-nya. Teman-teman bisa copy kode yang ada di deskripsi, kemudian kita akan paste setelah variabel table ini. Oke, selanjutnya di sini untuk buildernya pastikan kita import ke atas ya. Dia datang dari Illuminate Database Eloquent. Teman-teman bisa save. Kemudian kita akan cek lagi ya, pastikan kalau buildernya sudah berhasil terimport ke atas. Di sini untuk modifikasi query-nya adalah
ketika user memiliki salah satu dari permission post view atau post edit atau post delete, dia bisa menampilkan data post milik user lain. Di sini kita bisa cek ke aplikasi kita. Contohnya sekarang saya menggunakan user Morris, dia sebagai support admin. Sekarang kita bisa pergi ke post. Oke, untuk tampilan postnya dia akan menampilkan data post milik Morris dan juga writer. Sekarang kalau kita cek ke user writer, kita akan pergi ke post. Di sini untuk tampilan postnya dia hanya menampilkan data post milik user writer. Sekarang kita pergi lagi ke user Morris, kita akan pergi ke users. Di sini untuk user writer akan kita edit. Kemudian untuk permissionnya akan kita kasih permission ke post view. Oke, di sini kita bisa save changes. Oke, berhasil save. Sekarang user writer memiliki akses ke post view. Sekarang kita bisa cek ke user writer. Di sini teman-teman bisa refresh. Oke, sekarang untuk data post milik user lain yaitu Morris sekarang sudah berhasil ditampilkan. Namun di sini hanya bisa view saja ya. Untuk edit dan delete-nya tidak muncul. Jika ingin muncul, teman-teman bisa pergi lagi ke user Morris, kemudian kita akan edit lagi. Kemudian untuk permission-nya akan kita kasih untuk post edit. Kemudian kita kasih satu lagi yaitu post delete. Selanjutnya di sini teman-teman bisa save changes. Oke, berhasil save. Sekarang dia memiliki tambahan ya, yaitu ke post edit dan post delete. Sekarang kita pergi lagi ke user writer. Di sini teman-teman bisa lihat ya, tidak ada tombol atau action button untuk edit dan delete kecuali untuk data post milik user writer itu sendiri. Di sini kita bisa refresh. Oke, sekarang untuk action button edit dan delete-nya sudah berhasil muncul. Selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.